menyertai kita sehingga Tuhan memperkenankan kita bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, kita menyanyi Allah hadir bagi kita. Sidang jemaat. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, Allah Tritunggal besertamu. Dan besertamu juga. Secara berbalasan, mari mengungkapkan Mazmur 105 ayat 1-6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Marilah dengan rasa sesal dan malu kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mohon maaf, saya jemput mari berdiri dan kita mendengar, menghayati, mengaminkan perintah mengasihi. Injil Matius pasal 22 ayat 37-40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan duduk. Mari dengan rasa sesal dan malu menghampiri Tuhan mengaku dosa kita dan dengan kerendahan hati dalam kesungguhan memohon anugerah pengampunannya. Allah Tritunggal, kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh berdosa. Ampuni jika kami tidak melayani seluruh ciptaan-Mu, tidak menghargai karya penyelamatan dan pemeliharaan-Mu. Kami sungguh berdosa, kami sungguh berdosa. Ampuni dan kasihanilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Mazmur 25 ayat 8-9. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai respon persekutuan kita, dan kita diantar Nats Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari puji Raja. Ditebusnya jiwa raga
kita berdoa. Bapa sumber berkat, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami sebagai tanda syukur kami, agar bermanfaat bagi pelayanan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai dengan 30. Kejadian 37 ayat 12 sampai 30. Pembacaan yang berikut Roma 10 ayat 4 sampai 15. Roma 10 ayat 4 sampai 15 dan Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu lah kami dapat menjalani dan menikmati kehidupan ini. Hanya oleh anugerah-Mu lah kami diperkenankan untuk menyatakan bakti dan sembah kami dalam ibadah hari Minggu, baik persekutuan jemaat-Mu yang ada di rumah-Mu yang kudus, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini, firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian 37 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya,
Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.' Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, 'Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu.' Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, 'Janganlah kita bunuh dia.' Lagi kata Ruben kepada mereka, 'Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apakan dia.' Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah mahal indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari Kitab Roma 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Roma 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, "Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut,
yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian sabda Allah. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 14, ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, janganlah takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun
redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, juga Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kitab Roma pasal 10 ayatnya yang keempat sampai dengan ayat 15, itu menjadi bahan utama dalam sorotan tema yang mengatakan orang percaya tidak dipermalukan. Itu tema kita, orang percaya tidak dipermalukan. Malu. Malu itu adalah perasaan tidak enak hati yang dikarenakan satu kejadian atau peristiwa atau perbuatan, juga bisa perkataan. Manusia normal itu tidak ada yang mau atau tidak ada yang ingin dipermalukan. Bagaimana caranya supaya kita orang percaya tidak dipermalukan? Jawabannya ada dalam firman Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 11, di situ kita menemukan apa yang dikatakan? Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Percaya yang bagaimana? Kita akan memahaminya itu dalam perenungan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, secara keseluruhan kitab Roma yang adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, itu isinya menyangkut, ini secara keseluruhan, keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam Yesus Kristus yang diperuntukkan kepada semua orang. Perikop pembacaan kita saat ini itu merupakan penegasan Rasul Paulus tentang keselamatan. Bahwa keselamatan itu hanya ada dan diperoleh melalui dan di dalam Yesus Kristus. Kenapa ini ditegaskan oleh Paulus? Karena Paulus mengetahui bahwa ada kelompok orang yang masih memandang atau memahami keselamatan itu berdasarkan teologi Yahudi. Dalam pengajaran Yahudi bahwa keselamatan itu diperoleh ketika
melakukan atau mentaati hukum Taurat. Itu menurut ajaran Yahudi. Kalau kita melakukan hukum Taurat, itu jaminan, itu jalan keselamatan. Paulus katakan, ya memang benar, Musa pernah menuliskan hukum Taurat itu dalam rangka supaya umat hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi menyangkut keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat itu. Karena Yesus sudah menjadikan dirinya korban menebus, korban yang sempurna untuk menebus manusia. Sehingga tidak ada jalan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Bukan mentaati hukum Taurat. Memang hukum Taurat baik supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi terkait dengan keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus yang dianugerahkan Allah bagi setiap orang yang mau percaya. Itu penegasan Paulus. Keselamatan adalah anugerah Allah. Sebagai orang yang telah menerima anugerah dari Allah, yaitu keselamatan, maka harus ada respon, harus ada jawaban. Kita orang percaya ini yang sudah menerima anugerah keselamatan, diberikan keselamatan secara cuma-cuma melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Kita sudah terima. Sekarang kita yang menerima ini, apa respon kita? Apa jawaban kita? Paulus katakan, seharusnya respon kita adalah percaya dengan sungguh itu. Percaya dengan sungguh. Bagaimana percaya dengan sungguh yang merupakan respon dari umat? Seperti apa itu percaya dengan sungguh? Dikatakan, bukan hanya mengaku dengan mulut, tapi percaya dalam hati. Itu yang dikatakan dalam ayat 9 sampai 10, katakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu respon. Orang yang menerima anugerah keselamatan, dia nyatakan percayanya dengan sungguh. Seperti apa? Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Jika ini yang dilakukan oleh orang percaya, dia tidak akan dipermalukan. Amin Bapak Ibu. Kalau ini yang kita lakukan, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, kita tidak akan dipermalukan. Sebab kenyataannya banyak orang percaya tapi hanya sebatas pengakuan. Banyak orang percaya tapi hanya sebatas di mulut, di bibir doang, kata orang Jakarta. Cuma mulutnya saja yang mengaku. Tidak dalam hati. Tidak terhayati, tidak dihidupi pengakuannya itu. Sehingga karena cuma di mulutnya, tidak dengan hatinya, makanya yang nampak adalah antara pengakuan di mulut dengan perbuatan itu sangat jauh berbeda. Makanya biasa orang katakan begini, rajin ke gereja, katanya dia orang Kristen. Katanya dia anak Tuhan. Rajin dia ikut semua kegiatan-kegiatan. Tapi sama saudaranya saja dia tidak ngomong. Tapi rajin ke gereja, rajin ke persekutuan, tapi kata-katanya menyakitkan. Perbuatannya selalu mengorbankan orang lain. Katanya anak Tuhan, katanya orang Kristen. Kalau sudah seperti ini, itu berarti bukan hanya diri kita yang dipermalukan, tapi Allah kita dipermalukan. Orang akan katakan, katanya orang Kristen, katanya anak Tuhan, tapi kenapa perbuatan dan kata-katanya seperti itu?
bukan hanya diri kita yang dipermalukan. Bukan hanya orang percaya yang dipermalukan, tapi Allah kita juga dipermalukan. Mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, itu berarti menjadikan Kristus hidup dalam diri kita dan memerintah kehidupan kita. Itu yang dimaksud. Percaya dengan sungguh itu bagaimana? Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Bagaimana itu mengaku dengan mulut, percaya dengan hati? Membuka diri kita, hati kita, untuk Kristus yang memerintah di dalam diri kita. Untuk Kristus yang memimpin dalam kehidupan kita. Dan kalau Kristus yang sudah memimpin dan menuntun kehidupan kita, sekali lagi kita tidak akan dipermalukan. Sama seperti Paulus. Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus dan dia percaya kepada Yesus, apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan? Paulus katakan, dalam diriku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Kalau dulu saya merasa hebat dengan berbagai keberadaan, dengan berbagai kemampuan, punya keberanian, kesombongan yang sangat luar biasa. Tapi ketika dia percaya dengan sungguh, Kristus memerintah dalam hidupnya, hidupnya diubahkan. Dia hidup dalam kerendahan hati untuk melayani. Tidak dipermalukan. Walaupun banyak penderitaan, tantangan yang dihadapi, tapi tidak dipermalukan. Kehadiran orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus harus menyatakan kesungguhan percaya dan menjadikan hidup dan dirinya sebagai kesaksian yang nyata untuk dunia bisa mengenal dan menerima Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang diharapkan kepada kita yang sudah menerima anugerah keselamatan. Kita yang percaya dengan sungguh ini, hidup kita itu harus memberikan kesaksian kepada dunia. Supaya dunia bisa melihat, mengenal, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus mengakui bahwa banyak orang percaya yang gagal. Banyak orang percaya yang gagal untuk menyaksikan Kristus dalam hidupnya. Kenapa gagal? Karena pengakuannya hanya di mulut. Tidak dengan hati, tidak terhayati. Tapi kalau orang percaya mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, maka kehadirannya sekali lagi tidak dipermalukan tetapi menjadi berkat. Itu yang dikatakan dalam ayat 15 pada kalimat terakhir pembacaan kita dikatakan begini, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini yang dimaksudkan. Kalau orang percaya dengan sungguh, dia tidak akan dipermalukan, tapi kehidupannya akan membawa kabar baik untuk semua orang. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya sangat bersyukur telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Apa respon kita? Sudahkah Kristus yang memerintah atau memimpin kehidupan kita, dan sudahkah kehidupan kita menjadi kesaksian yang nyata? Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk percaya dengan sungguh. Melakukan kehendak-Nya, menjadi saksi. Sehingga kehadiran kita tidak dipermalukan, tapi menjadi berkat bagi semua orang. Mari menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapapun kami
kami sedang diingatkan, kami sedang ditegur oleh Tuhan melalui firman-Mu yang kami renungkan. Bagaimana kami melaksanakan panggilan kami sebagai umat-Mu yang telah menerima anugerah keselamatan untuk menjadikan kehidupan kami kesaksian yang nyata, supaya semua orang dunia mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, supaya kesempatan hidup yang Tuhan masih anugerahkan ini, kami tidak sia-siakan, tapi kami mengisinya dalam kesetiaan untuk percaya dengan sungguh, supaya kehadiran kami tidak dipermalukan, supaya kehadiran kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi kehadiran kami mendatangkan sukacita bagi banyak orang, bagi semua orang, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha dan kerja. Jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Semua tersingkap dengan sangat jelas situasi yang sedang kami alami saat ini, betapa sulitnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Tapi kami percaya, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukakan jalan Tuhan, berikan kemudahan, dan kiranya jemaat-Mu terus berjuang dalam pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Takut dan mengandalkan Tuhan, maka waktu Tuhan pasti tiba. Tuhan menyediakan yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan orang tua kami yang telah menjalani masa tua. Tuhan tetap berikan semangat dan sukacita untuk menjalani hari tua yang Tuhan anugerahkan. Anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan, berikan pertumbuhan yang baik, karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Jemaat-Mu yang sedang mengalami kondisi fisik yang lemah karena gangguan kesehatan, entahkah mereka terbaring di rumah atau di rumah sakit, dari tempat ini, dan bersama dengan jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah, kami semua satukan hati dan iman kami, memohon kuasa-Mu dinyatakan, memberkati segala upaya yang ditempuh untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan dalam Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan. Ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan, supaya jangan mereka jatuh ke dalam pencobaan dengan tawaran-tawaran dunia atau kuasa-kuasa dunia. Tapi mereka terus mengandalkan Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar, kelepasan dan kelegaan. Ya Allah Bapa dalam sorga, walaupun hidup ini syarat dengan berbagai tantangan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Kami sungguh meyakini, bahkan mengalami kehadiran Tuhan di setiap kehidupan kami, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan karena itu kami selalu menikmati berkat-berkat Tuhan, atasnya kami mengucap syukur. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, berhari ulang tahun kelahiran, berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu, Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu, dan kiranya hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG,
beri hikmat bagi kami Tuhan, untuk bisa menata pelayanan dengan baik, supaya pelayanan boleh berlangsung untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, semua tersingkap dengan sangat jelas situasi yang sedang kami alami. Masih mewabahnya COVID-19, tapi kami percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan melingkupi kehidupan kami. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Mendoakan untuk kehidupan kami sepekan mendatang. Kami memohon penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu. Doa dan harapan kami, di minggu yang akan datang, kami masih dapat menikmati persekutuan ibadah baik di rumah-Mu yang kudus maupun di rumah masing-masing. Menyembah dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada itu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri, sidang jemaat Tuhan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Sidang jemaat, beritakan firman Tuhan dalam hidupmu, jalani dan nikmati hidupmu sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Kami siap ya Tuhan, sesulit apapun hidup kami tetap setia kepadamu. Dan karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Sebelum kita masuk ke lagu penutup, mari Bapak Ibu
perhatikan ada beberapa poin penekanan warta jemaat. Apabila ibadah khusus, ibadah keluarga, berita duka, dan hal penting lainnya dari PMG, pengumuman disampaikan pada warga jemaat untuk tetap mentaati protokol kesehatan, yaitu pakai masker dan cuci tangan. Pada waktu masuk gereja supaya duduk mengisi kursi paling depan, sesuai ibadah berturut-turut. Keluar mulai dari depan ke belakang, jangan berebut agar tidak bersentuhan. Semuanya diatur untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama. Warta jemaat yang berhubungan dengan keuangan, mari Bapak Ibu dipersilakan membaca masing-masing di warta jemaat. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, mari berdiri kita menyanyi dari PKJ 179, Kasih Paling Agung.